Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutawaro dari IAINU Kebumen, kelas PAI 3C dengan NIM 2016934. Kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit hal seputar silabus dan kuota yang tentunya tidak asing bagi dunia pendidikan. Pertama, silabus. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain kompetensi inti atau standar kompetensi, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan. Bisa dikatakan juga silabus adalah ringkasan dari suatu pelajaran atau hasil penjabaran kurikulum ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Isi silabus yaitu 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, 3. Kompetensi inti, 4. Kompetensi dasar, 5. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 6. Yaitu pembelajaran yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 7. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 8. Alokasi waktu, dan 9. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Fungsi silabus. Adapun fungsi silabus diantaranya yaitu sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan pembelajaran, sebagai sumber pokok bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran lebih lanjut, dan menghasilkan perangkat pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Manfaat yang dihasilkan dalam pembuatan suatu silabus yaitu 1. Bermanfaat sebagai hal yang utama yang menjadi sumber acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Guru lebih mudah memetakan beragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam RPP. 3. Memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. 4. Guru juga lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. 5. Selain itu, memudahkan dalam merumuskan atau memadatkan pembelajaran. PROTA. Program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Atau dengan kata lain, PROTA merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Dalam PROTA harus terdapat 1. Identitas yang di dalamnya terdapat mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. 2. Format isian. Di dalamnya terdapat tema, subtema, dan alokasi waktu. Dalam menyusun PROTA terdapat beberapa langkahnya yaitu mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester, dan terakhir menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan bukan efektif. Fungsi program tahunan PROTA dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran yaitu sebagai pedoman dalam menyusun PROMES yaitu program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang, sebagai pedoman dalam membuat KALDIK atau kalender pendidikan,
dan sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Demikian penjelasan singkat tentang silabus dan kuota. Apabila terdapat